Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Yosua Nolijat Mikomerta, yang kedua ada Yemima Andirong Rea, itu saya sendiri, yang ketiga ada Muhammad Iqbal, yang keempat ada Ardiansyah, yang kelima ada Waode Nurkenia. Di sini kami diberikan kesempatan untuk membahas materi tentang bahan magnetik, yang mana kami telah memilih 4 pokok pembahasan. Yang pertama ada pengertian bahan magnetik, yang kedua ada bahan-bahan magnetik, yang ketiga ada komposisi bahan magnetik, dan yang keempat ada parameter-parameter magnetik. Berikut pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian bahan magnetik. Bahan magnetik atau yang biasa disebut dengan ferromagnetik merupakan benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Jika benda jenis ferromagnetik berada dekat dengan magnet, magnet akan menarik benda tersebut. Selain itu, benda yang termasuk bahan ferromagnetik dapat dijadikan suatu magnet. Baik, kita akan masuk ke bahan-bahan magnetik. Yang pertama, dia magnetik. Dia magnetik adalah bahan magnetik yang apabila didekatkan dengan magnet tidak akan tertarik oleh magnet karena permeabilitasnya kurang dari 1 sehingga sulit menyalurkan garis gaya magnet. Contohnya bismut, tembaga, emas, aluminium oksida, nikel, dan sulfat. Yang kedua, paramagnetik. Paramagnetik adalah bahan magnetik yang sedikit menarik gaya magnetik. Permeabilitasnya sedikit lebih besar dari 1 dan susunan dwi kutubnya tidak beraturan. Yang ketiga, ferromagnetik. Bahan ferromagnetik sangat mudah dipengaruhi medan magnetik karena mempunyai resultan medan magnet atomis yang besar, sehingga apabila bahan ini diberi medan magnet dari luar, maka elektron-elektronnya akan mengusahakan dirinya untuk menimbulkan medan magnet atomis. Tiap-tiap atom atau molekul searah dengan medan magnet di luar. Yang keempat yaitu antiferromagnetik. Bahan antiferromagnetik mempunyai suskabilitas magnetik positif kecil. Sifat antiferromagnetik terjadi untuk temperatur di bawah temperatur kritis yang disebut dengan temperatur nil atau Tn. Pada temperatur di atas Tn, maka material antiferromagnetik akan berubah menjadi paramagnetik. Ada beberapa bahan antiferromagnetik, antara lain yaitu MnO2, MnO, FeO, dan CO. Yang kelima yaitu ferrimagnetik. Material ferrimagnetik seperti ferrit atau misalnya Fe304 menunjukkan sifat serupa dengan material ferromagnetik untuk temperatur di bawah harga kritis yang disebut dengan temperatur Curie atau Tc. Rumus bahan ferromagnetik adalah MO etik adalah MO Fe203, atau M adalah logam bervalensi 2 yaitu Mn, Mg, Ni, Cu, Co, Zn, Cd. Contohnya itu ferrit dan seng. Komposisi bahan magnetik. Magnet alam atau disebut batu magnet. Magnet alam adalah mineral Fe3O4 dalam fasa keramik alamiah dengan ion O2- dalam kripsi Kps. Ion besi berada dalam lokasi interior rangkap 4 dan rangkap 6. Secara lebih detil dapat dilihat ion Fe12 berada pada lokasi rangkap 6, sedangkan ion Fe13 terbagi pada rangkap 6 dan rangkap 4. Magnet logam. Besi Kpr merupakan bahan magnet logam yang sering dijumpai. Bahan logam yang lain memiliki perluas maksimum yang sangat tinggi adalah permalloy dan medan kohesif. Magnet keramik seperti ferrit terdiri dari senyawa ionik. Jadi besi berbentuk Fe2+ atau Fe3+. Ion ferus kehilangan 2 elektron, yaitu 2 elektron 4s dan 1 elektron 3d. Jadi tersisa 5 elektron
yang tidak berpasangan, contoh PE Fe12+O19. Baik parameter paramagnetik, permeabilitas dan suskriptibilitas magnetik. Pada perhitungan-perhitungan tentang magnet terdapat hubungan antara fluksi atau B dengan satuan Wb per m kuadrat atau Tesla dengan kuat medan H dengan satuan A lilit per m sebagai berikut. B sama dengan mu H. Mu sama dengan mu R kali mu omikron A, sehingga B sama dengan mu R kali mu omikron kali H. Mu sama dengan permeabilitas bahan yang merupakan hasil perkalian permeabilitas absolut mu omikron dengan permeabilitas relatif mu R. Mu omikron sama dengan 4 kali pi kali 10 pangkat min 7 H per M. Kemudian momen magnetik. Jika sebuah kumparan dilewati arus atau I diletakkan pada rapat fluksi yang merata akan menghasilkan torsi. Besar torsi akan tergantung pada luas kumparan, arus, dan rapat fluksi yang terpotong pada bidang kumparan. Momen dwikutub magnetik hubungan dengan torsi adalah Pm sama dengan I kali A kumparan. Pm adalah satuan A per M kuadrat, merupakan vektor yang arahnya tegak lurus terhadap kumparan. Ini saya akan membacakan lanjutan materi dari teman saya, yaitu magnetisasi. Volume disebut magnetisasi dari medium atau M dengan satuan C per M dt atau A per M. Induksi magnetik atau rapat fluksi adalah penjumlahan dari efek pada keadaan vakum suatu bahan. Besar rapat fluksi atau B menjadi B sama dengan fluksi magnet dikali H plus fluksi magnet dikali M sama dengan fluksi dikurang 1 dikali H sama dengan XM dikali H. XM adalah subjektivitas magnetik. Magnetisasi dari bahan dapat diekspresikan sebagai momen dwikutub magnetik dengan suatu C atau M kuadrat atau DT atau AM kuadrat, di mana M sama dengan M dikali PM. N adalah jumlah dwikutub magnetik per unit volume. Kesimpulan dari materi kami adalah bahan magnetik atau ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnetik yang komposisinya terdiri dari magnet alam, magnet logam, magnet keramik, dan memiliki beberapa parameter. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi materi yang sudah kami paparkan, semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan dapat menambah wawasan kita semua. Satu motivasi belajar buat kita semua, jangan kuliah hanya karena gelar, jangan ujian hanya karena nilai, jadilah insan yang berproses untuk terus dinamis dan bermanfaat. Akhir kata, kami ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.